Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Adi Mas Liardi, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran, beserta teman-teman MM22L yang terhormat. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Di kelompok 2 ini beranggotakan Abdul Saifuddin dan saya sendiri Agatha Rinda Yunindekasari. Selanjutnya ada Delia Sriwayuni dan Reza Novani. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai persepsi pelanggan. Nilai persepsi pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan, perspektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Terdiri dari satu total manfaat pelanggan, yaitu nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran, yaitu produk, jasa, personel, dan citra. Yang kedua, total biaya pelanggan, yaitu kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, yaitu moneter, waktu, energi, dan psikologis. Selanjutnya, menghantarkan nilai pelanggan. Yang pertama ada loyalitas, yaitu komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Yang kedua ada proposisi nilai, yaitu kelompok manfaat yang dijadikan untuk menghantarkan. Yang ketiga ada sistem penghantaran nilai, yaitu meliputi suatu pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Selanjutnya ada total kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka. Yang pertama, ada kinerja lebih kecil daripada ekspektasi sama dengan tidak puas. Yang kedua, ada kinerja sama dengan ekspektasi sama dengan puas. Yang ketiga, ada kinerja lebih besar dibanding ekspektasi sama dengan sangat puas. Ekspektasi terlalu tinggi, pelanggan kecewa. Ekspektasi terlalu rendah, perusahaan tidak menarik cukup pembeli. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Reza Novani. Baik, pada slide ini menjelaskan tentang mengamati kepuasan. Mengamati kepuasan pelanggan yaitu merupakan faktor kunci dalam mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Observasi kepuasan pelanggan ini melibatkan pemantau dan evaluasi terus-menerus terhadap tingkat kepuasan pelanggan dan terhadap produk atau layanan. Beberapa teknik pengukuran kepuasan pelanggan meliputi yang pertama, survei berkala. Deskripsi menggunakan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Survei dapat berupa kuesioner atau wawancara dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari kualitas produk hingga layanan pelanggan. Pentingnya memberikan wawasan langsung dari perspektif pelanggan dan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Yang kedua, tingkat kehilangan pelanggan. Menganalisis tingkat kehilangan pelanggan atau churn rate ini melibatkan pemantau berapa banyak pelanggan yang berhenti menggunakan produk atau layanan dari waktu ke waktu. Pentingnya, tingkat kehilangan yang tinggi dapat menjadi indikator adanya masalah atau ketidakpuasan pelanggan yang perlu ditangani. Nomor 3, pembelanjaan misterius. Menggunakan pembelanjaan misterius atau mystery shopping untuk mendapatkan pengalaman pelanggan dari sudut pandang yang objektif. Orang yang tidak dikenal sebagai pembelanjaan misterius menyimpulasikan pengalaman pelanggan biasa. Pentingnya melibatkan evaluasi langsung dari perspektif pelanggan tanpa pengetahuan mereka, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kualitas layanan dan interaksi. Kemudian poin selanjutnya ada pengaruh kepuasan pelanggan. Penting untuk memahami pengaruh kepuasan pelanggan terhadap keseluruhan bisnis. Ada beberapa poin yang menjelaskan tentang pentingnya kepuasan pelanggan. Yang pertama, loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi cenderung berkontribusi pada loyalitas pelanggan yang lebih besar. Yang kedua, rekomendasi pelanggan.
Pelanggan yang puas lebih cenderung merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Dan yang terakhir, reputasi merek. Kepuasan pelanggan yang baik membantu membangun reputasi positif merek yang dapat meningkatkan daya tarik bagi pelanggan baru. Dan poin selanjutnya, keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan juga memiliki dampak penting. Ada beberapa poin. Yang pertama, indikator perbaikan. Keluhan pelanggan dapat dianggap sebagai sinyal untuk melakukan perbaikan. Kemudian peluang perbaikan proses. Menggunakan keluhan pelanggan sebagai peluang untuk meningkatkan proses bisnis dan layanan. Dengan memahami dan mengukur kepuasan pelanggan secara sistematis, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, menjaga loyalitas pelanggan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pasar. Baik, selanjutnya. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai kualitas. Totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat, atau American Society for Quality Control. Baik, slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya di sini dijelaskan tentang beberapa cara membangun loyalitas. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa cara untuk membangun loyalitas pelanggan. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui interaksi aktif adalah kunci untuk menciptakan loyalitas. Tanggapan positif terhadap pertanyaan, umpan balik, atau masukan pelanggan dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan. Pentingnya interaksi yang baik untuk menciptakan pengalaman positif, meningkatkan citra merek, dan membuat pelanggan merasa dihargai. Yang kedua, mengembangkan program loyalitas. Membuat program loyalitas yang menarik dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan seperti poin reward, diskon eksklusif, atau hadiah dapat merangsang pembelian berulang. Pentingnya program ini memberikan insentif bagi pelanggan untuk tetap setia, sekaligus menciptakan rasa apresiasi terhadap kesetiaan mereka. Yang ketiga, mempersonalisasikan pemasaran. Menggunakan data pelanggan untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Ini melibatkan segmentasi pelanggan, pengirim pesan yang relevan, dan menyesuaikan penawaran berdasarkan preferensi individu. Pentingnya personalisasi meningkatkan relevansi, komunikasi, dan produk, membuat pelanggan merasa lebih dipahami dan memperkuat keterikatan mereka. Dan yang terakhir, menciptakan ikatan institusional. Membangun ikatan emosional dan nilai antara pelanggan dan merek. Ini melibatkan pembangunan citra merek yang kuat, pemahaman nilai bersama, dan komitmen ini jangka panjang. Pentingnya ikatan institusional menciptakan koneksi yang lebih mendalam, membuat pelanggan cenderung tetap setia dan bahkan menjadi advokat merek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Delia Sriwahyuni. Memaksimalkan nilai seumur hidup profitabilitas pelanggan. Pelanggan yang menguntungkan adalah orang, rumah tangga, atau perusahaan yang sepanjang waktu menghasilkan aliran pendapat yang melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat ditoleransi untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Yang pertama, analisis profitabilitas pelanggan. Perusahaan memperkirakan semua pendapatan yang didapatkan dari pelanggan dikurangi semua biaya. Yang kedua, portofolio pelanggan. Untuk mengelola portofolio pelanggan yang terdiri dari berbagai kelompok pelanggan yang didefinisikan berdasarkan loyalitas, profitabilitas, dan faktor lain. Salah satu perspektifnya adalah bahwa portofolio perusahaan terdiri dari kombinasi rekan, teman, dan mitra yang terus berubah. Mengembangkan hubungan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan berarti mengembangkan hubungan pelanggan untuk jangka panjang. Kebanyakan perusahaan telah meninggalkan pemasaran massal yang tidak efisien dan beralih ke pemasaran yang presisi yang dirancang untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat. Ekonomi saat ini didukung oleh bisnis informasi yang memiliki kelebihan, namun bisnis informasi tak selalu menguntungkan tetapi juga bisa merugikan. Menarik dan mempertahankan pelanggan. Perusahaan yang berusaha memperbesar laba dan penjualan mereka harus menghabiskan cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Mengurangi keberalihan. Meskipun demikian, perusahaan tidak cukup hanya menarik pelanggan baru. Perusahaan harus mempertahankan mereka dan meningkatkan bisnis mereka. Terlalu banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat pelanggan yang hilang atau beralih. Untuk mengurangi tingkat keberalihan ini, perusahaan harus yang pertama
mendefinisikan dan mengukur tingkat retensinya. Yang kedua, membedakan tingkat erosi pelanggan yang mengidentifikasi pelanggan yang dapat dikelola dengan lebih baik. Yang ketiga, membandingkan tingkat laba yang dikalikan dengan nilai seumur hidup pelanggan dari pelanggan yang hilang terhadap biaya untuk mengurangi tingkat keberlalihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Saifuddin. Membangun loyalitas, menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan adalah mimpi semua pemasar. Sekelompok peneliti melihat kegiatan membangun retensi dengan menambah manfaat keuangan, sosial, dan struktural. 4 jenis kegiatan pemasaran penting yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, membangun program loyalitas. 3, mempersonalisasikan pemasaran. 4, menciptakan ikatan institusional. Kemudian ada database pelanggan dan pemasaran database. Database pelanggan adalah kumpulan informasi komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan perorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran, seperti mengembangkan arahan kualifikasi, penjualan produk atau jasa, atau memelihara hubungan pelanggan. Pemasaran database adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan dan database lain untuk menghubungi, berinteraksi, dan membangun hubungan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapat pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 3, emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Keempat, harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen. 5, biaya. Konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Sekian video presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.